For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
padamu, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu, ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Hanya dekat padaku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu, ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu, ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Tanpamu, ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Dalam hidupku, dalam hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 20 November 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta, dan kebaktian di jam yang sama di Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulurlo dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Ketiga, diinformasikan kepada jemaat bahwa perkunjungan akhir tahun 2022 telah selesai. Dengan demikian maka kegiatan kebaktian unit dan wadah pelayanan di sektor-sektor dibuka kembali dan dimulai dengan kebaktian SMTPI pada hari Senin 21 November 2022. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 26 November 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Doms Upui beralamat di Kamarian dan Arlene Heni Hiari beralamat di Kudamati. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan dari satu keluarga di unit 1 sektor Melati berupa uang sebesar Rp500.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan Rp500.000 untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian. Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
saudara-saudaraku dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang datang untuk memuliakan Tuhan di kebaktian ini. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan Allah kita lakukan kebaktian ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari dengan sukacita kita menyanyi nyanyian jemaat Kidung Jemaat 149 Sang Maha Tabib telah dekat. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 2 dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyian GPM 62 ayat yang pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan saat ini.
Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 98, ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-9. Mazmur 98, ayat pertama dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ke-9 di bawah perikop saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, patutlah kita bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang telah menyertai kehidupan beta, Bapak Ibu, Saudara-saudara, baik selaku diri pribadi, sebagai keluarga, selaku persekutuan jemaat maupun persekutuan umat dan segenap masyarakat, bangsa dan dunia ini. Ketika kita bisa melangkah dari satu waktu ke waktu yang lain, sampai tiba di minggu persiapan Adventus nanti, minggu depan, tidak sedikit kasih sayang Tuhan yang Bapak Ibu dan Beta suliakan. Sebab hari-hari yang kita jalani dan lalui bersama dari waktu ke waktu bukan tanpa masalah, bukan pula tanpa tantangan dan ancaman. Masalah demi masalah, hambatan, tantangan, dan ancaman silih berganti. Bencana alam, bencana-bencana sosial, bencana non-alam, pandemi COVID-19, bahkan dalam varian baru yang sekarang telah ada dan nyata dialami. Puji syukur pada Tuhan bahwa Indonesia telah berhasil menyelaksanakan suatu event besar dunia G20. Dalam dialog di G20 itu, Presiden Jokowi berkata bahwa dunia dalam ancaman pandemi COVID sedang melangkah menuju masa depan yang gelap, bahkan suram. Dampak dari pandemi 19 terhadap
ekonomi. Dautoni, seorang pendeta dari gereja dari karismatik, ya, seorang ahli okultisme, dia meramalkan keadaan ini di tahun 2020 yang lalu, bahwa dunia memasuki tahun 2023 termasuk Indonesia akan mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Tetapi menurut Dautoni ada titik terang bagi bangsa ini di tahun itu. Dan ini juga disaksikan oleh Natalia, ya, Direktur IMF, yang Bapak Jokowi katakan bahwa dunia terancam gelap dan suram. Tetapi Indonesia ada titik terang. Karena dalam kajian tentang masalah pertumbuhan ekonomi dan segala macam, katanya Indonesia berada pada 2 musim dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pertanyaannya, apakah karena itu Indonesia akan selamat dari semua yang akan mengancam? Beberapa hari yang lalu muncul prediksi bahwa akan ada tsunami besar melanda Indonesia, khususnya Pulau Jawa, di penghujung tahun ini atau di awal tahun depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia terancam. Dan dalam keadaan keterancaman seperti itu, mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita melangkah di hari-hari kehidupan ke depan. Tema yang diusung oleh Gereja Protestan Maluku dalam bulan ini meningkatkan dan memelihara kualitas hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meningkatkan dan memelihara kualitas hidup bukan hanya sekedar soal makan, soal minum, soal pakai, soal style, tapi bagaimana sikap dan perilaku hidup katong sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Berbagai tindak kriminal, tindak kejahatan, ya, pelakunya tidak luput dari anak-anak Tuhan. Beberapa media memunculkan, ya, lembaga-lembaga agama dengan perilaku penyimpangan seksual, kekerasan seksual pada anak didik dan segala macam. Di lingkup kehidupan gereja pun ada hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan di lingkup kehidupan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas sing ada yang macam begitu. Karena atau memiliki penghayatan iman yang cukup, sehingga kita memiliki perilaku hidup yang berkualitas, yaitu perilaku hidup yang sadar dan tahu apa yang baik, yang berkenan per Tuhan, itu yang kita bikin. Apa yang tidak baik, yang tidak berkenan per Tuhan, jangan dibuat. Berikut bacaan dari Mazmur 98 di atas, di bawah sorotan tema saat penyelamatan sudah dekat. Orang Ambon pada umumnya, kalau musim yang sudah seperti ini, bilang Natal sudah dekat. Kalau Natal sudah dekat, persepsi Tuhan sudah dekat. Dan mungkin Tuhan seorang berdatang. Kalau ketemu runtut dari berbagai kejadian dan peristiwa yang akhir-akhir ini di kehidupan dunia ini. Dunia sedang berjalan menuju pada penggenapan firman. Segala sesuatu akan berubah. Semua berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan akan digenapi. Jadi kita akan berjalan menuju kegenapan itu. Mudah-mudahan
Karena sadar, katong berupaya untuk menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi warga gereja yang baik, menjadi pendeta yang baik, penatua yang baik, samas atau diaken yang baik, pengurus wadah-wadah pelayanan yang baik. Itulah yang berkualitas. Yang berkualitas pasti bibir mulutnya adalah bibir mulut yang mengucap syukur pada Tuhan. Bibir mulut yang mau menyanyi memuliakan Tuhan. Padahal beta heran lain. Di sini di jemaat ini aneh juga. Menyanyi di gereja ini, di jemaat ini. Katanya 2 lagu cukup. Lalu beta bilang begini, buat apa kalian berkata Tuhan bertakhta di atas puji-pujian? Kalau menyanyi dibatasi cuma 2 paduan suara atau 2 vokal grup atau 2 kali. Percuma kalian punya pemahaman Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Karena apa? Karena orang pemalas dulu di gereja di kebaktian. Padahal Daud bilang, aku rindu diam di rumah Tuhan seumur hidupku selama-lamanya. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, tapi selama-lamanya. Tapi mengapa menyanyi menjadi masalah? Itu juga yang menggelitik hati beta untuk beta bilang, persemua dengar akan lagi. Kalau per beta 10 paduan suara mau menyanyi pada waktu itu pun asal dengan sukacita menyanyi. Biarlah gedung gereja ini menjadi tempat di mana Tuhan bertakhta. Dan kalau Tuhan betul-betul bertakhta, sebab hati semua orang ini adalah hati yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang bersyukur pada Tuhan, berkat melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing dan keluarga dan rumah tangga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kasih dan kesetiaannya selama-lamanya. Kasih dan kesetiaannya itu memang telah dialami dalam bacaan firman Tuhan ini, dialami oleh Israel secara khusus. Ketika mereka sebagai bangsa terjajah di Mesir, ketika mereka sebagai orang-orang buangan di Babel. Tapi ingat, kasih dan kesetiaan Tuhan pula yang membuat kita merdeka, Indonesia merdeka 17/8/45. Kasih dan kesetiaan Tuhan pula lah yang membuat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan beta ada sampai di pagi hari ini. Dan bisa seperti ini duduk begini. Dari memandang sekitar kondisi ini, Tuhan juga cukup senyum, walaupun banyak orang yang ada, tapi mungkin karena sebagian ada di RST. Ya. Ini juga tantangan bagi kehidupan berjemaat dan beribadah kita di jemaat ini. Tetapi seandainya semua orang sadar untuk beribadah, gedung gereja ini penuh, RST juga penuh, gereja baru yang sementara dibangun, yang akan diresmikan tanggal 18, yang menjadi kesangsian dan keraguan-keraguan banyak orang. Mungkinkah 18 ini gedung gereja baru kasih karunia akan diresmikan? Gedung gereja itu diberi nama kasih karunia sebab hasil pergumulan kita begitu berkata. Betapa agungnya dan luar biasanya kasih karunia Tuhan yang melimpah. Jujur saja, kehidupan jemaat ini, ya, kita tidak sama dengan jemaat-jemaat lain yang punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan bahwa walaupun ketemu punya kekuatan sedikit, tapi ketemu pun jiwa untuk memberi juga bagus. Mudah-mudahan masih ada keinginan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena adalah yang mau dibutuhkan, khususnya sound system. Beta bilang akan sekali di sini yang bertelinga mendengar, ya. Lalu kalau dia pun Rp1.000 ada kasih ke sana, aku bantu untuk beli sound system supaya Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tuhan saya tuntut Bapak Ibu mau bawa 100 juta, 10 juta, 5 juta. Tapi kalau seluruh jamaat ini rame-rame persembahkan apa yang ada pada dirinya untuk kemuliaan Tuhan ini, pasti ada yang perlu kita ragukan dalam kehidupan ini. Mazmur ini, Mazmur 98 ini sungguh agung dan luar biasa. Yang mengajak umat betul-betul bersyukur, bernyanyi, bergembiralah pada Tuhan. Menyanyilah dengan kecapi, dengan napiri, dengan semua yang berdenting dan berdentang. Menyanyilah, lihatlah
Ombak dan gelombang di laut itu juga menyanyi memuji Tuhan. Angin juga menyanyi memuji Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti bahasa angin dan bahasa ombak, tapi mereka juga menyanyi memuliakan Tuhan. Mereka menceritakan kekuasaan Tuhan bagi semua ciptaan ini, supaya kita yang melihat, kita yang mendengar, kita juga tergerak hati untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang kita muliakan itu, Tuhan yang menyelamatkan itu, Tuhan yang kasih setianya dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, walaupun ketong terkadang tidak setia. Tuhan itu adalah Allah keadilan dan kebenaran. Bahasa pemazmur bilang begitu. Ialah Allah keadilan dan kebenaran. Dan karena itu umat yang bersyukur kepada Tuhan, umat yang bergembira dan bersukacita karena kasih Tuhan, hendaknya juga hidup dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, orang yang betul bersyukur pada Tuhan, dia pasti tahu apa yang harus dia buat supaya bangunan gedung gereja itu bisa terselesaikan dan memuliakan Tuhan hasilnya. Orang yang bersyukur dan memuliakan Tuhan, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga peduli pada orang. Nyanyian bibir mulutnya, tingkah lakunya itu membuat orang menjadi sukacita dan bahagia. Itu benar. Yang benar seperti itu. Jangan sampai bibir mulutnya, sikap dan perilakunya membuat orang tersudut, orang tersingkir, orang menangis karena tersiksa batinnya dan jiwanya sebab melihat anak-anak Tuhan balaga, berpose, katakanlah begitu. Dan kenyataan seperti itu. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau seluruh alam ini bersukacita dan bergembira karena Tuhan pun kasih dan kesetiaan untuk semua sama. Bagaimana kita? Ketika kita ada dalam sukacita seperti ini, datang di rumah Tuhan ini dan mendengar firman Tuhan ini, mari kita simak dengan baik apa yang mesti kita lakukan supaya sukacita bukan menjadi milik kita sendiri, supaya sukacita dan kebahagiaan tidak dimiliki oleh diri kita, keluarga dan rumah tangga kita, tapi dimiliki dan dirasakan oleh semua orang. Dan itulah yang Tuhan mau. Itulah yang disebut Allah keadilan dan kebenaran. Adalah benar dan adil. Jika di sini menyanyi, di sana juga menyanyi lagi. Jangan justru di sana ada tangisan dan air mata, di sini ada pesta pora dan hura-hura. Apalagi pesta pora dan hura-hura menyindir karena merasa tersaingi dan merasa orang di sana itu semustahak dan layak. Itu yang Tuhan Allah suka. Tapi betapa bahagianya Tuhan, surga gembira dan bersukacita ketika melihat anak-anak Tuhan, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, sama-sama hidup bersama, rukun dan damai. Ingat, rumus cuma satu. Kehidupan yang rukun dan damai itulah Tuhan perintahkan berkat. Hai berkat, pergilah ke rumah itu. Karena suami istrinya rukun dan damai. Bapak mamanya hidup rukun, orang tua, anak-anak hidup rukun, adik kakak, ya. Seisi rumah itu semua rukun dan damai. Tuhan perintahkan berkat. Bukan saudara dan beta paksa Tuhan, buju-buju Tuhan, Tuhan kasih berkat saya. Tuhan perintahkan karena Tuhan bahagia, senyum melihat kehidupan yang rukun dan damai yang anak-anak Tuhan nampakkan di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan sudah dekat tema mingguan ini. Karena Tuhan sudah dekat, mari kemas-kemas diri supaya berkenan pada Tuhan. Bukan hanya sebatas kemas rumah, ya, labur dinding putih, ya, lalu mulai duduk berhitung. Kira-kira nanti siap makanan apa, dan bagaimana, pakai baju apa, anting-anting apa, sepatu model apa. Tidak seperti itu. Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi yang Tuhan kehendaki hati, pikiranmu, sikap dan perilakumu. Adakah keadilan dan kebenaran? Berbahagialah. Amin.
beta undang semua berdiri. Sambil berdiri, mari bersama gereja dan orang percaya menerusi waktu dan tempat juga ketika saat ini di sini katong melakukan kebaktian ini, katong diminta untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dan mari masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Paduan suara pemuda sektor Melati disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adalah benar bahwa kita harus bersyukur karena kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Yakin Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan yang menyelamatkan Israel di Mesir, yang menyelamatkan Israel dari Babel, Tuhan itu pula yang menyelamatkan kita ketika pandemi COVID-19 melanda Ambon, ketika kerusuhan melanda Maluku, dan Tuhan yang sama tidak pernah berubah. Kasih setianya akan menyelamatkan kita juga. Apapun nanti yang kita hadapi tahun-tahun kehidupan, bahkan di akhir tahun ini. Kini diberi kesempatan kepada jemaat untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dan saat persembahan diberikan, kita akan iringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 289. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan pencipta semesta. Sungguh besar karunia.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian umat-Mu. Terimalah untuk memperluas pekerjaan-Mu dan ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kurban yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Selanjutnya kami silakan Penatua Erwin Gondeng untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Kau tumbuhan hidupku, oh Tuhan Yesus, Kau harapanku, di tangan-Mu hidup kekalku. Kau pelita hatiku, oh Tuhan Yesus, Kau harapanku, di tangan-Mu hidup kekalku. Tuhan Yesus, janganlah menangis lagi. Tuhan Yesus, Tuhan tersenyumlah kini. Telah ku serahkan seluruh hidupku dan jiwaku, agar selamat dalam tangan-Mu. Kau pelita hidupku, gelap hidupku Kau tangisi, terang kini telah Kau beri. Kau tumpuan hidupku, oh Tuhan Yesus, Kau harapanku, di tangan-Mu hidup kekalku. Tuhan Yesus, janganlah menangis lagi. Tuhan Yesus, Tuhan tersenyumlah kini. Telah kuserahkan seluruh hidupku dan jiwaku, agar selamat dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, janganlah menangis lagi. Tuhan Yesus, Tuhan tersenyumlah kini. Telah kuserahkan seluruh hidupku dan jiwaku, agar selamat dalam tangan-Mu.
agar selamat dalam tangan-Mu. Terima kasih Erwin, luar biasa. Dalam lagu itu syairnya bilang begini, Tuhan Yesus janganlah menangis lagi, tapi tanyakanlah dirimu, aku juga tanyakan diriku, apakah memang hari-hari yang ketemu lalui ini ketemu berbuat hal-hal yang karenanya Tuhan Yesus senyum dan tertawa, ataukah mungkin yang ketemu lakukan setiap hari di antara ketemu di dalam keluarga rumah tangga, antar ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitar ketemu justru membuat Tuhan Yesus menangis. Ingat, jangan sampai antum menyesal karena kehadiranmu dan kehadiranku di dunia ciptaannya, di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari ketemu semua sembahyang, dan sembahyang ini diakhiri dengan menyanyi bagian akhir dari doa Bapa kami. Ketemu sembahyang. Tuhan, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Bapa penyelamat yang menyelamatkan umat manusia dari waktu ke waktu. Israel umat milik-Mu, umat perjanjian-Mu yang Tuhan bebaskan dari Mesir, Tuhan bebaskan dari pembuangan di Babel. Tuhan juga adalah Tuhan kami, umat perjanjian baru, termasuk umat dalam persekutuan gereja Protestan Maluku dan jemaat-jemaat kategorial TNI Angkatan Darat di lingkungan Kodam ini. Tuhan selamatkan kami dari begitu banyak hal. Ketika kerusuhan melanda Maluku, ketika Covid, ketika gempa silih berganti, kami tetap yakin Tuhan yang sama, yang kasih setianya dari selama-lamanya, tidak hanya untuk Israel, umat pilihannya, tapi juga untuk semua bangsa, semua umat, terlebih orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Termasuk kami yang pagi ini beribadah di rumah Tuhan ini. Kami bersyukur dengan semua orang yang karena sadar hadir bersyukur dalam kebaktian minggu ketiga bulan November. Dan sesaat saja lagi kami akan mengakhiri kehidupan di bulan ini, memasuki Usbu Adventus yang diawali dengan pencanangan Adventus pada hari Sabtu nanti, tanggal 26 November 2022. Ya Tuhan, semua umat laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar sedang bersiap-siap. Bahkan satu sektor dengan sektor yang lain bersaing. Saya akan tidak mau kalah dari yang lain. Tapi sadarkanlah mereka. Aku memang bangga, bahagia melihat semua itu. Tapi yang aku perlu adalah hatimu, cara pikirmu, otakmu, jiwamu, semangatmu, kesadaranmu untuk membingkai dan merangkul kehidupan persekutuan yang rukun dan damai, yang diawali dari kehidupan pribadi, suami istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, saudara yang satu dengan saudara yang lain. Kiranya menyambut Adventus, Natal, akhir tahun dan tahun baru 2023, jemaat-jemaat gereja Protestan Maluku, khususnya jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas, berupaya menjadikan lingkungan kehidupan ini lingkungan yang memuliakan Tuhan. Karena semua orang berkeinginan untuk melakukan yang baik, menjauhkan yang jahat. Karena semua orang mau untuk hidup rukun dan berdamai dalam cinta dan kasih satu akan yang lain.
Demikian pula ya Tuhan, semua orang dalam persekutuan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pindir Benteng Atas bergembira dan bersukacita menyambut Adventus dengan jiwa dan semangat mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan mempresentasikan adanya gedung gereja baru, gedung gereja Kasih Karunia di sektor Teratai, yang juga masih membutuhkan perhatian dan kepedulian dari semua umat, baik itu dalam rangka bersih-bersih dan pengakhiran kegiatan secara teknis, tapi juga ada butuh sarana, khususnya penyiapan sound system. Semoga pagi hari ini lewat doa ini ada hati umat yang tergerak, baik internal jemaat maupun di luar jemaat ini, untuk membantu sehingga nantinya pada tanggal 18 Desember 2022 semuanya tersedia, karena Tuhan pun yang menyediakan bagi jemaat ini. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang kasih setiamu dari selama-lamanya dan sampai selama. Oleh kasih setiamu lah jemaatmu, jemaat Pindir Benteng Atas boleh membangun gedung gereja ini. Dan dengan sadar karena itu kami berikan nama gedung gereja Kasih Karunia. Sebab kasih karunia Allah yang membuat jemaat ini mampu dan dapat membangun sebuah gedung gereja rumah Tuhan untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan kebaktian, dan untuk kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan cinta dan kasih sayang Tuhan bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk setahun bertambah usia kelahiran, setahun bertambah usia pernikahan. Semoga bertambah pula lah kesadaran untuk berkebaktian. Bertambah pula lah kesadaran untuk mewujudkan hidup dalam cinta dan kasih sayang satu akan yang lain. Bertambah pula lah ketaatan dan kesetiaan memperlakukan firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Cipta lingkungan kehidupan yang damai, yang rukun, yang bersahabat. Sehingga Natal, malam akhir tahun dan tahun baru, ada sukacita dan bahagia. Karena tiada keresahan, tiada keluhan, tiada tangisan, tiada air mata, karena mendapat perlakuan yang tidak benar dan tidak baik. Semua bersukacita, semua bergembira. Dan karena itu ya Tuhan, kiranya umat-Mu mulai mengemas diri, hati, pikiran, untuk menjadi keluarga Allah yang mengagungkan dan memuliakan Allah. Di tengah-tengah sukacita karena bertambah setahun usia kelahiran dan siap pernikahan, ada juga syukur-syukur yang dinaikkan dari tiap-tiap keluarga, tiap-tiap hati, untuk berkat-berkat Tuhan yang banyak yang mereka boleh terima dan alami dan nikmati dalam kehidupan ini. Di tengah sukacita dan bahagia itu, ada juga saudara-saudara kami yang sakit di rumah atau di rumah sakit, termasuk Ibu Cici Sangil Tutupari yang terbaring sakit dalam perawatan di RSU Ambon. Tuhan Bapa di surga, semua yang sakit di rumah dan di rumah sakit sama berharap kehadiran-Mu dan uluran tangan-Mu. Kehadiran-Mu saja telah membuat mereka sukacita dan bahagia. Bahkan kebahagiaan itu akan mengurangi, bahkan meniadakan derita yang mereka. Alangkah bahagianya mereka juga ya Tuhan, yang sakit ini serta keluarganya, jika Tuhan mau ulurkan tangan-Mu jamah mereka. Sebab jamahan-Mu sungguh ajaib dan luar biasa. Ketika Engkau menjamah
kami percaya orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, yang dirasuk setan dibebaskan, bahkan yang sudah mati bangkit dan hidup kembali. Itulah yang juga kami alami dalam kehidupan pelayanan dari waktu ke waktu, dan yang tetap akan ada untuk dialami, sebab mujizat nyata dan hanya sejauh doa. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kehidupan ini bersama keluarga Loana Pesi Tuhumuri atas anak kekasih kami Yanti Loana Pesi Tuhumuri, yang dengan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bisa selesai menjalani operasi di Jakarta dan ada dalam pemulihan. Semoga dalam kuasa cinta dan kasih sayang Tuhan, Ibu Yanti bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa dalam tanggung jawabnya sebagai seorang dosen. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi yang tidak sempat kami sebutkan nama satu persatu. Tapi pagi hari ini kami minta Tuhan lawat mereka dari rumah yang satu ke rumah yang lain, bahkan yang ada terbaring dalam ketidakberdayaan di rumah-rumah sakit. Bapa di surga, di tengah-tengah sukacita sebagai orang-orang percaya, kami berdoa untuk keluarga, satu keluarga di unit 1 sektor Melati yang berkenan dan tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan gedung gereja sektor Teratai dan di renovasi gedung gereja Jamaah Kasih. Berkat Tuhan kiranya tak akan pernah berakhir dan berhenti bagi keluarga-keluarga yang peduli dengan pembangunan rumah Tuhan ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan Bapa di surga, untuk semua mereka, orang-orang tua lanjut usia, para penyandang disabilitas, bahkan mereka yang hanya hidup tergantung pada kasih sesama, entah itu orang tua, entah itu kakak, entah itu adik, entah itu saudara, tapi Tuhan sayang mereka semua. Kiranya mereka tetap dalam kehidupan yang lanjut usia, dalam kehidupan yang penuh tantangan para penyandang disabilitas, ada sukacita dan bahagia karena ada Yesus di hati dan hidup mereka. Kami berdoa, ya Tuhan Bapa di surga, semoga Tuhan berkenan mempersiapkan kami, umat-Mu, untuk bersama-sama umat sedunia dalam mempersiapkan diri, keluarga dan rumah tangga, bahkan jemaat, menyambut Adventus 2022. Dan kiranya Adventus membawa damai, membawa bahagia, membawa sukacita, membawa berkat untuk dinikmati dalam perjalanan kehidupan sampai akhir tahun dan awal tahun baru 2023. Bahkan alangkah sukacitanya Tuhan untuk mereka dan kami semua yang subsidi, jika Tuhan memperkenankan kami ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan di perjamuan kudus nanti di awal tahun ini 2023. Kami berdoa secara khusus Tuhan seluruh persiapan pengakhiran kegiatan pembangunan gedung gereja Kasih Karunia di sektor Teratai, para tukang, para teknisi, Bapak Tesko dan seluruh pekerjaan, termasuk kedua saudara dari Surabaya, Bapak Fajar dan Mulyono, yang saat ini sementara mempersiapkan menara lonceng, menara. Kiranya Tuhan berkenan memberi kekuatan, memberi perlindungan dan kesehatan supaya pekerjaan ini di minggu depan ini bisa rampung semuanya. Kami yakin itu. Dan kami taruh itu di dalam nama Yesus. Karena yang kami lakukan dan kami kerjakan bukan rumah kami. Jika rumah kami saja Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan dan berkat untuk mengadakannya, apalagi rumah Tuhan.
Dan karena itu ya Tuhan, kiranya semua orang yang mendengar, semua orang yang tahu, khusus jemaat ini, ada sukacita di hati mereka untuk berbuat sesuatu sebelum gedung gereja ini ditabiskan nantinya atau diresmikan pada 18 Desember 2022 ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini dalam kebaktian ini. Semoga ada sesuatu yang mereka rasakan. Sentuhan firman Tuhan. Bahkan aliran Roh Kudus yang dari Tuhan menjamah setiap hati. Memberi sukacita tersendiri. Dan mereka pulang dengan sukacita itu. Menjadi berkat untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Ya Tuhan Bapa di surga, semangatkanlah kami untuk terus bersemangat membina persaudaraan sejati, persaudaraan kehidupan selaku jemaat di lingkungan Gereja Protestan Maluku, terkhusus jemaat-jemaat kategorial, lebih khusus lagi di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinir Benteng Atas, termasuk sub pelayanan RST Ambon. Kiranya kami semua sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan, satu tujuan, yaitu supaya Tuhan Allah dimuliakan dan ada damai sejahtera dalam kehidupan bersama dengan semua orang di lingkungan kehidupan ini. Menjadi model dan contoh hidup yang berkenan per Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua mereka yang pagi hari ini ikut serta dalam pelayanan ini sebagai pelayan, sebagai penyanyi, vokal grup, solois, sebagai pemain keyboard, multimedia, ya semua, kostor, dan para pelayan bertugas. Kolektaan, dan semuanya, bahkan semua yang hadir bersama beribadah di rumah Tuhan ini. Sekali lagi hamba mohon, kiranya gereja ibadah kebaktian ini berakhir. Tetap ada sukacita yang terus mengalir dalam kehidupan yang akan kami bawa pulang untuk kehidupan keluarga, rumah tangga, masyarakat dan jemaat, bahkan di lingkungan di mana kami melaksanakan tugas panggilan tanggung jawab, baik sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai aparat sipil negara, dalam bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Terpuji-puji nama Tuhan kami, Yesus. Bapa di surga, kesempatan ini kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, untuk event G20 yang bisa berlangsung di Bali dan bisa terselesaikan, bahkan Indonesia mendapat penghargaan dunia untuk pelaksanaan itu. Semoga dengan demikian ya Tuhan, ada peluang masa depan yang lebih baik bagi kehidupan bersama. Sadarkanlah kami, mudah-mudahan benar ramalan itu dan pikiran itu dan pendapat itu yang mengatakan bahwa ketika dunia terancam kesuraman karena resesi ekonomi, tapi Indonesia punya peluang, ada titik terang sebab berada pada dua musim dan memiliki banyak sumber daya alam. Semoga para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat, DPR, DPD, semua memahami dan menyadari keterpanggilan untuk berkarya membangun bangsa demi kemaslahatan masyarakat bangsa, bahkan semua yang hidup di bumi Indonesia, jadi juga akan menjadi bermanfaat bagi dunia pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Panglima TNI, bagi Kapolri, bagi segenap jajaran TNI, termasuk di Maluku dan Maluku Utara, jajaran kepolisian Republik Indonesia di Maluku dan Maluku Utara, ya juga di seluruh Indonesia, agar mampu menciptakan Indonesia yang aman, Indonesia yang damai, Indonesia yang bersahabat, Indonesia yang mampu mewujudkan persekutuan persaudaraan di atas keanekaragaman perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, terkhusus agama. Kami juga berdoa bagi pemerintah Provinsi Maluku, gubernur dan segenap SKPD-nya,
bupati, wali kota, sampai kelurahan dan kepala desa, RT, semua sadar sebagai hamba Allah yang harus mengutamakan kemaslahatan manusia milik Allah. Terpuji-puji nama Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa menyerahkan semua keluarga, semua anak-anak cucu kami, bahkan bayi-bayi yang masih dalam kandungan siap dilahirkan. Tuhan sayang semua, Tuhan jamah semua, dan pada waktunya semua akan bersukacita bersama atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima doa kami yang kami persembahkan saat ini, tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara semua, beta undang berdiri. Dan dalam keadaan berdiri, mari kita siapkan diri untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan sambil menyanyi Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, bahkan anak-anak yang beta kasihi di dalam Tuhan, pulanglah dengan sukacita.
Laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Hiasilah hidupmu dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan keadilan dan kebenaran. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dengan keyakinan itu, arahkanlah hati, pikiran, dan segenap kehidupan saudara kepada Tuhan. Terimalah janji penyertaannya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Marilah kita tenang sejenak dan tiap-tiap orang angkat hati, syukuri anugerah Tuhan. Semoga kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita. Saat teduh dimulai. Selesai. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku, seluruh kebaktian minggu pagi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Kau tumpuan hidupku, oh Tuhan Yesus, Kau harapanku, di tangan-Mu hidup kekalku. Kau pelita hatiku, oh Tuhan Yesus, Kau harapanku, di tangan-Mu hidup kekalku. Tuhan Yesus, janganlah menangis lagi. Tuhan Yesus, Tuhan tersenyumlah kini. Telah ku serahkan seluruh hidupku dan jiwaku, agar selamat dalam tangan-Mu. Kau pelita hidupku, gelap hidupku, Kau tangisi, terang kini telah Kau beri.
Kau tumpuan hidupku, oh Tuhan Yesus, Kau harapanku, di tangan-Mu hidup kekalku. Tuhan Yesus, janganlah menangis lagi. Tuhan Yesus, Tuhan tersenyumlah kini. Telah kuserahkan seluruh hidupku dan jiwaku, agar selamat dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, jangan nangis lagi. Tuhan Yesus, Tuhan tersenyumlah kini. Telah kuserahkan seluruh hidupku dan jiwaku, agar selamat dalam tangan-Mu. Agar selamat dalam tangan-Mu. Oh.